Nah, ini kedatangan Beat ESP starter halus. Ini susah di starter, dan kalaupun hidup ini hidupnya berbet teman-teman. Kalau di gaspol ini malah ngempos, nggak ada tenaga, bahkan sampai mati mendadak. Apa penyebabnya? Simak videonya sampai selesai. Ini kalau pengakuan si konsumennya, ini pernah ganti sensor TPS teman-teman, tapi nggak bertahan lama, cuman 2 hari ini gejalanya langsung muncul teman-teman. Nah, ini kita cek dulu si full pumpnya, tapi ternyata tekanan full pump bagus, tidak ada masalah. Lalu kita mengecek apakah ada kode kerusakan yang tersimpan pada motor tersebut. Dan setelah kita cek tidak ada kode kedipan, dan setelah kita mau coba setting mode, ternyata ini nggak bisa di setting mode teman-teman. Ini si lampu mil nyala terus, yang berarti kan bukaan derajat TPS ini tidak bisa terbaca. Dan setelah kita cek pakai HIDS, ini kalau di gaspol hanya 14 derajat, sedangkan untuk standarnya ini kalau di gaspol bisa nyampe 75 derajat. Karena pengakuan konsumen ini pernah ganti sensor TPS, kita bongkar saja sekalian si throttle bodinya untuk mengecek apakah benar sensornya sudah pernah diganti atau belum. Kita lepas dulu selang bensin, lalu kita lepas throttle body dan juga box filternya menggunakan kunci T10. Dan setelah kita bongkar, ini ada yang aneh teman-teman. Ini si baut tanem dudukan si throttle bodinya ini longgar. Ini berarti pernah dibongkar tapi pemasangannya tidak benar. Nah, ini bisa menyebabkan si kompresi ini bisa bocor karena bautnya tidak rapat atau tidak kencang teman-teman. Nah, kita coba betulkan dulu si drat baut tanamnya apakah selek atau enggak dengan cara mengencangkan si baut tanamnya. Nah, ini ternyata masih bisa dikencangkan teman-teman, berarti nggak ada masalah di ulir baut tanamnya. Nah, ini setelah kita perbaiki, lalu kita coba cek si sensor TPS-nya. Dan setelah kita bongkar, kita cek si TPS-nya, ternyata benar ini pernah diganti teman-teman. Tapi kalau melihat bentuk si TPS-nya ini kayaknya barang KW teman-teman. Ini pengakuan si konsumen juga, konsumennya beli di online tapi bungkusnya ori sih. Nah, tapi saya yakin ini bukan ori, karena kalau yang ori itu harus satu set sama throttle body. Nah, saya coba bongkar, dan ternyata pas dicek ini nggak ada seal debu atau seal air untuk menahan si sensor TPS-nya supaya tidak masuk air ataupun debu. Ini sealnya hilang, nggak tahu pemasangannya lupa atau gimana. Ini bisa menyebabkan air masuk dan si sensornya menjadi error teman-teman. Karena untuk sensor TPS-nya masih ada, si konsumen membawa lagi si sensor TPS bawaannya. Kita coba pasang dan coba kita cek apakah sensornya error atau masih bagus teman-teman. Kita coba pasang ke throttle bodinya. Jangan lupa kita pasangkan kembali si baut penahan throttle bodinya yang tadi yang kita lepas. Ini untuk kabel gas belum kita pasang. Kita mau coba dulu hidupnya apakah bagus atau enggak. Tips buat teman-teman, daripada membeli barang KW yang bungkus ori tapi dalamnya lokalan, mending beli yang aftermarket sekalian. Ini kalau yang aftermarket itu ada jangka waktu pemakaiannya teman-teman. Daripada barang KW ini tidak jelas mereknya, mending barang aftermarket yang sudah pasti dan juga sudah terjamin. Karena untuk yang ori itu harus satu set dengan throttle body. Nah, ini kita coba pasang dan coba kita setting mode. Ini ternyata masih bisa di setting mode, berarti tidak ada masalah pada sensor TPS sebelumnya. Dan coba kita tes untuk hidupkan dan juga kita tes jalan. Nah, ini kita coba tes dulu di posisi langsam. Ini bagus teman-teman. Ini di gaspol juga nggak ada masalah tersendat-sendat dan juga tidak ada masalah ngempos bahkan sampai mati. Ini bagus, nggak ada masalah, berarti masalahnya hanya dari sensor TPS yang sudah diganti dengan barang yang KW teman-teman.
Sekian informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng supaya tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya.